Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fitokimia yang berjudul ekstraksi metode sokletasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hendy Fitria Dewi dengan NIM 2102071 kelas FA 212A dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Rizky Nisfi Ramdini Magister Sains. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari ekstraksi itu sendiri, yang tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dalam memahami ekstraksi karena sudah dipelajari di sebelumnya ya. Ekstraksi itu merupakan suatu proses pemisahan zat berdasarkan dari perbedaan kelarutan terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Umumnya air dan yang lainnya pelarut organik. Atau definisi lainnya yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk memisahkan senyawa yang tercampur dengan senyawa yang lain berdasarkan dari perbedaan kelarutan. Kemudian pengertian dari sokletasi itu sendiri merupakan penyarian simplisia secara berkesinambungan. Cairan penyari dipanaskan sehingga menguap. Uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia dalam klongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon. Nah, di metode sokletasi ini ada dua jenis pelarutnya. Yang pertama ada heksana dengan rumus kimianya C6H14. Nah, heksana ini digunakan untuk sampel kering. Kemudian ada metanol dengan rumus kimianya CH3OH. Untuk metanol ini digunakan untuk sampel basah. Jadi, pelarut yang digunakan tergantung dari sampel alam yang digunakan. Nama lain yang digunakan sebagai pengganti sokletasi ini yaitu pengekstrakan berulang-ulang atau yang disebut dengan continuous extraction dari sampel pelarut. Nah, di sini ada prinsip dasar dari sokletasi. Ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya sehingga terjadi ekstraksi kontinu atau berulang-ulang dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik. Bahan yang akan diekstraksi diletakkan dalam sebuah kantung ekstraksi, yaitu kertas, karton, dan sebagainya, di bagian dalam ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu. Kemudian wadah gelas yang mengandung kantung diletakkan di antara labu penyulingan dengan labu pendingin aliran balik dan dihubungkan dengan labu melalui pipa. Labu tersebut berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipet, berkondensasi di dalamnya, menetes ke atas bahan yang diekstraksi dan menarik keluar bahan yang diekstraksi. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimalnya, secara otomatis dipindahkan ke dalam labu. Nah, dengan demikian, zat yang terekstraksi terakumulasi melalui penguapan bahan pelarut murni berikutnya. Pada cara ini diperlukan bahan pelarut dalam jumlah kecil. Juga simplisiannya selalu baru, yang artinya suplai bahan pelarut bebas bahan aktif berlangsung secara terus-menerus atau pembaharuan pendekatan konsentrasi secara kontinu. Nah, selanjutnya simplisia di bagian tengah alat pemanas langsung berhubungan dengan labu, di mana labu pelarut menguap. Pemanasan bergantung pada lama ekstraksi, khususnya titik didih dalam pelarut yang digunakan. Dapat berpengaruh negatif terhadap bahan tumbuhan yang peka suhu. Contohnya ada glikosida seperti alkaloida. Demikian pula bahan terekstraksi yang terakumulasi dalam labu mengalami beban panas dalam waktu yang lama. Nah, di sini ada contoh dari alat ekstraksi sokletasinya. Di sini ada keterangan angka 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini ada nama-nama instrumen dan fungsinya sebagai berikut saya jelaskan. Yang pertama ada kondensor seperti pipa yang di atas itu berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat pengemburan. Yang kedua, nah ini yang dinamakan timbal atau klongsong yang berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Di dalamnya itu ya klongsong nomor 2. Kemudian 3, itu ada pipa F atau vapor yang berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan seperti gagang itu ya nomor 3 tapi tidak untuk dipegang. Yang keempat, sifon berfungsi sebagai perhitungan siklus. Nah, bila pada sifon larutannya penuh kemudian jatuh ke alas bulat maka dinamakan satu siklus. Dan yang nomor 5, ini labu alas berfungsi sebagai wadah bagi ekstrak dan pelarutnya.
Yang keenam tentunya teman-teman sudah tidak asing, ini namanya hot plate ya, sebagai penangas yang berfungsi sebagai pemanas lautan. Nah, yang ketujuh itu ada di atas, nomor 7 nomor 8, water in sebagai tempat air masuk. Nah, yang ke-8 ini ada water out sebagai tempat air keluar. Kemudian ada syarat pelarut dalam sokletasi. Yang pertama, pelarut yang mudah menguap, contohnya heksana, ether, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua, titik didih pelarut rendah. Dan yang ketiga, pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Yang keempat, pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Yang kelima, sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar atau non-polar. Kemudian sokletasi dapat dihentikan apabila pelarut yang digunakan sudah tidak berwarna lagi atau sudah bening. Dan yang kedua, sampel yang diletakkan di atas kaca arloji tidak menimbulkan bercak lagi. Yang ketiga, hasil sokletasi diuji dengan pelarut tidak mengalami perubahan yang spesifik. Nah, kemudian di sini ada prosedur kerja dari metode sokletasi. Yang pertama, kita harus pasang dulu alat sokletnya, kemudian sampel dihaluskan dan dikeringkan. Kemudian sampel yang sudah dihaluskan tadi ditimbang sebanyak 5-10 gram dan kemudian dibungkus atau ditempatkan dalam timbel selongsong tempat sampel tadi ya, di atas sampel ditutup dengan kapas. Kemudian dimasukkan pelarut sebanyak 1,5 kali volume ekstraktor sokletnya. Kemudian proses sokletasi dilakukan sampai pelarut tidak berwarna atau sudah bening. Sampelnya kemudian dikeluarkan lalu dipanaskan untuk memisahkan pelarut dari senyawa hasil ekstraksinya. Di sini saya akan melihatkan video yang saya ambil dari Ibu Rizky Nisfi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ekstraksi dengan cara panas. Nah, untuk metode yang kita gunakan adalah sokletasi. Untuk alat dan bahannya sebagai berikut. Pertama-tama, ini adalah untuk alatnya. Alat ini merupakan alat soklet yang terdiri dari tabung sifon. Ini untuk tempat simplisiannya, kemudian lalu alas bulat yang digunakan untuk menanam pelarutnya, ada heating metal untuk pemanasnya. Nah, nanti di atas tabung sifon ini akan kita pasang pendingin balik. Jadi setelah pelarut ini menguap, nanti akan dihubungkan kembali oleh pendingin balik sehingga bisa untuk menyari dari simplisia yang kita gunakan. Nah, untuk simplisia yang kita gunakan adalah simplisia kayu manis. Di sini simplisia kayu manis sudah kita rebus dan kita timbang bobotnya. Kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam selongsong. Selongsong ini terbuat dari kertas sari. Nah, selongsong ini akan kita masukkan ke dalam alatnya. Nanti setelah kita isikan. Kemudian untuk pelarut yang kita gunakan adalah etanol. Untuk pelarut, catatan untuk penggunaan sokletasi, pelarut yang digunakan haruslah pelarut yang murni. Jadi kalau menggunakan etanol, sebaiknya menggunakan etanol 96% atau etanol yang murni. Jangan etanol 70% atau etanol campuran, karena titik didihnya itu berbeda. Pertama-tama kita masukkan simplisia. Simplisia kita masukkan ke dalam selongsong yang terbuat dari kertas sari. Nah, untuk diameter selongsongnya harus menyesuaikan dengan diameter pada tabung sifon, sedangkan untuk ketinggiannya harus menyesuaikan juga dengan ketinggian sifon, sehingga selongsong ini nanti bisa dimasukkan ke dalam tabung sifon dan ketinggiannya harus menyesuaikan pada ketinggian ini. Setelah dibungkus dengan jadi untuk kertas selongsongnya ini yang dimasukin sampel tadi, untuk ke tabung tidak bisa sembarangan tingginya dan lebarnya, jadi kita harus menyesuaikan tinggi tadi yang sudah diukur dari dengan selongsong seperti ini. Kita sesuaikan tingginya, bahwa tingginya tidak melebihi dari tinggi tabung sifon yang sebelah. Nah, jadi ini tadi selongsongnya tidak boleh melebihi dari tabung sifonnya, jadi harus sesuai. Tinggi di sini, kemudian kita masukkan. Langsung kita masukkan saja. Nah, kemudian kita beri pelarutnya.
Di sini memang tidak ada aturan khusus untuk pelarut yang akan kita gunakan. Jadi berapa gram untuk simplisia dan berapa mililiter untuk pelarutnya memang tidak ada. Biasanya kita gunakan adalah siklus. Jadi siklus ini tergantung dari volume maksimal dari lampu alas bulat. Jadi karena di sini volume maksimalnya adalah 500 ml, maka kita gunakan adalah sepertiganya. Kita pelarutnya. Prinsipnya saat pelarut ini memenuhi tabung sifon, maka dia akan mengalir masuk ke dalam lampu alas bulat yang ada di bawah. Jadi ini pelarutnya sudah sampai di sini. Nah, saat pelarut ini penuh, maka akan langsung turun ke bawah. Nah, itu dihitung sebagai satu kali sirkulasi. Nah, untuk satu sirkulasi ini sudah 200 mili. Karena satu sirkulasi sudah 200 mili, maka kita tidak akan membuat dua sirkulasi. Jadi akan kita buat satu setengah sirkulasi saja. Sehingga pelarut yang digunakan adalah 300 mili. Kita tambah lagi dengan setengah sirkulasi atau setengah dari tabung sifon ini. Nah, sisa pelarut adalah 200 mili, jadi yang kita gunakan adalah 300 mili. Nah, kemudian pendingin balik sudah kita pasang. Setelah pendingin balik kita pasang, kita hidupkan alatnya. Di sini tinggal kita pasang saja. Kita sesuaikan dengan panas yang kita inginkan. Kemudian nanti pelarut yang sudah ada di bawah, dia akan mulai menguap. Kemudian uapnya akan mengalir lewat sisi tabung gelas ini. Dia akan mengalir ke atas. Setelah ke atas, dia akan ke pendingin balik. Nah, di pendingin balik ini nanti akan mengembun. Jadi pelarutnya ini akan mulai mengembun. Kemudian dia akan mulai menetes. Embunnya akan menetes dan menyari simplisia yang ada di selang ini. Nanti setelah simplisia ini terisi penuh atau selang ini terisi penuh dengan pelarut, maka akan kembali lagi turun ke lampu alas bulat. Nah, ini jadi pelarut yang di bawah sudah mulai menguap, kemudian mengembun dan menetes. Nah, tetesan ini yang akan menyari dari simplisia yang sudah kita masukkan. Nah, nanti kita hanya menunggu sampai tabung sifon ini penuh. Setelah tabung sifon ini penuh, maka pelarut akan mulai turun dan simplisia ini tersari. Baik, ini tabung sifon sudah mulai penuh. Silahkan diperhatikan. Nah, ini dia mulai turun. Saat dia turun, berarti tabung yang ada di tengah ini akan terkuras. Jadi semua varian akan masuk ke dalam lampu alas bulat yang ada di bawah sini. Nah, setelah ini semuanya habis, nanti pelarut yang ada di lampu alas bulat akan kembali diuapkan. Jadi akan kembali diuapkan, kemudian akan mulai mengembun dan akan mengalir lagi. Nah, seperti itu siklusnya. Jadi nanti kita baru menghentikan proses ekstraksi ketika
pelarut yang ada di dalam tabung ini bening, sehingga artinya adalah sudah tidak ada zat aktif yang bisa disaring lagi dari simplisia yang ada di alat soklet tersebut. Demikian untuk proses ekstraksi menggunakan metode sokletasi. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi dari proses metode sokletasi ini kita harus menghentikannya jika sudah tidak ada cairan yang berwarna. Jadi sudah tidak ada warnanya lagi, sudah terlihat bening. Selanjutnya dari cara penyimpanan dan perawatannya dari alat tersebut. Cara penyimpanannya, soklet itu disimpan di laboratorium instrumen. Sebaiknya soklet disimpan di meja atau tempat yang atau tempat yang permanen untuk menghindari adanya guncangan yang dapat merusak alat. Selain itu, soklet sebaiknya disimpan di tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab. Kemudian untuk perawatannya sendiri, perawatan pada pendinginnya yaitu air yang digunakan Aquades untuk mencegah kerusakan pendingin akibat terjadinya perkaratan pada bagian dalam alat. Aquades juga harus diganti secara berkala, misalnya jika sering digunakan diganti setiap 2 minggu sekali. Perawatan pada alat gelas sama seperti peralatan gelas yang lain, yaitu disimpan dalam keadaan yang bersih dan kering, disimpan di tempat yang memiliki temperatur ruangan. Penangas airnya dirawat dengan cara mengganti air secara berkala. Selain itu, ada baiknya setiap alat yang memiliki saklar tersendiri, penangas air untuk saklar penangas air, pendingin untuk saklar pendingin, dan begitu seterusnya. Nah, di alat sokletasi ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk kelebihannya, sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang atau disebut dengan kontinu tadi ya. Yang kedua, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Yang ketiga, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. Dan yang keempat, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Untuk kekurangannya, maaf ya, ini yang sebelah kekurangannya. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Yang kedua, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Referensinya ini saya ambil dari jurnal-jurnal dari Anonim 2011, Azam Khan, David Oktobi, Febrianto 2017, Rahman dan Ren 2010 yang pembelajarannya tentang prinsip-prinsip kimia, prinsip kerja soklet. Dan dari referensi ini saya ambil sebagai panduan saya dalam mengerjakan PowerPoint ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan diberikan saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.